Dulu, tetangga berisik di Asia Tenggara, Vietnam, sering banget ngeremehin sepak bola Indonesia. Katanya, kalau turnamen Piala AFF bergulir di luar kalender resmi FIFA, timnas Garuda otomatis bakal jadi tim mediocre yang gampang dikalahkan. Mereka mikir skuad merah putih bakal ompong, karena nggak bisa manggil pemain-pemain andalan yang lagi sibuk berkarir di benua Eropa. Mereka pikir, timnas Indonesia pasti bakal compang-camping dan jadi mangsa empuk buat dicetak gol banyak-banyak. Tapi tunggu dulu, giliran sekarang skuad Garuda udah siap tempur, udah ngegas duluan, tim lawan malah mendadak kicep dan ketar-ketir sendiri. Ya, di edisi Piala AFF 2026 ini, peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara benar-benar berubah drastis, bos. Sebuah fenomena langka yang sangat ajaib sedang terjadi, di mana para pemain diaspora andalan ramai-ramai, pulang kampung, merumput di kompetisi Liga 1 Indonesia. Ini jelas jadi berkah yang luar biasa banget buat skuad asuhan John Hertman. Bayangin aja, pelatih berkelas dunia ini sekarang nggak perlu lagi pusing tujuh keliling mikirin lobi-lobi izin klub yang ribet. Meskipun tanpa diperkuat beberapa penggawa inti yang ada di benua biru, materi pemain tim nasional justru lagi melimpah ruah dan mewah banget. Kehadiran deretan pemain diaspora di liga lokal, siap menciptakan sebuah kekuatan mengerikan yang bakal menggebrak panggung ASEAN. Target utamanya cuma satu, merengkuh gelar juara AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola tanah air. Mari mulai dari kabar bursa transfer yang paling panas dan sukses bikin heboh jagat sepak bola nasional baru-baru ini. Secara mengejutkan, bek tangguh, Sandy Walsh, resmi merapat dan bergabung dengan Persib Bandung. Ingat ya, ini bukan sekadar gosip warung kopi atau rumor murahan lo. Ini nyata. Dan kejutan gila ini nggak berhenti sampai di situ aja. Ragnar Oratmangoen alias Wahaji juga baru-baru ini diresmikan oleh Maung Bandung sebagai amunisi anyar mereka untuk mengarungi panasnya kompetisi domestik. Pergerakan transfer supermasif ini tentu punya efek domino yang luar biasa positif buat timnas ke depannya. Seperti yang udah dikonfirmasi secara blak-blakan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Pak Sumarji, Coach John Hertman dipastikan bakal luasa meracik skuad kombinasi super mewah di ajang AFF kali ini. Bayangin, para penggemar bakal disuguhkan sebuah perpaduan ciamik antara bintang lokal terbaik, pemain muda yang lagi on fire, ditambah para pemain diaspora kelas A yang bebas dipanggil karena mereka main di dalam negeri. Skuad racikan ini jelas bukan kaleng-kaleng, dan sama sekali bukan skuad lapis 3 seperti yang diremehkan tim lawan. Melihat fakta mengerikan di lapangan ini, media-media Vietnam yang tadinya hobi banget nyinyir mendadak panas dingin dan meriang. Begitu mereka tahu Sandy Walsh dan kawan-kawan bisa main bebas tanpa kendala di AFF, rival dari utara ini langsung panik nggak karuan. Media-media top di Vietnam mulai menyoroti tajam betapa mengerikannya kedalaman skuad timnas Garuda saat ini, yang dipenuhi nama-nama syarat pengalaman dengan cap senior yang matang. Ditambah lagi, skuad mewah ini kemungkinan besar masih akan disuntik dua tenaga baru berkekuatan dahsyat lewat jalur naturalisasi, yaitu Luke Vickery dan Matthew Baker. Kabarnya, proses dokumen kedua pemain berbakat ini tinggal ketok palu alias selangkah lagi beres. Harapannya sangat besar. Mereka berdua bisa segera didaftarkan dan melakoni debut manis berseragam merah putih di turnamen 2 tahunan ini. Melihat dinamika skuad yang sebegitu mewahnya, wajar dong kalau muncul pikiran, wah, ini pasti jadi momen paling pas dan krusial nih buat angkat trofi AFF pertama kalinya. Eits, tapi tunggu dulu, bos. Skuad Garuda sama sekali nggak boleh sombong, apalagi besar kepala duluan sebelum peluit panjang ditiup. Tim-tim yang bakal jadi lawan di fase grup nanti, sama sekali nggak bisa dianggap remeh. Bahkan, negara-negara yang dulu sering dipandang sebelah mata dan sering jadi lumbung gol kayak Kamboja atau Timor Leste, sekarang bisa menjelma jadi ancaman serius yang mematikan kalau skuad Indonesia berani lengah. Makanya, mari bedah lebih dalam, nggak cuma dari sekadar nama besar di atas kertas, tapi dari keunggulan taktis dan seberapa cocok masing-masing pemain dengan filosofi permainan high intensity ala Coach John Hertman, taktik yang dulu sukses bawa timnas Kanada terbang jauh ke Piala Dunia. Dengan komposisi bertabur bintang yang ada saat ini, Coach Hertman rasanya nggak akan kesulitan buat menentukan starting lineup terbaik dan paling potensialnya. Beliau kemungkinan besar bakal kembali memakai skema andalannya, yaitu formasi 3 bek tengah yang terbukti sangat solid, rapi, dan fleksibel. Mari bedah dari sektor paling belakang, yaitu penjaga gawang.
Posisi di bawah mistar gawang ini sepertinya wajib dikedepankan buat sosok Nadeo Argawinata. Nadeo punya refleks yang luar biasa, sangat vokal dalam mengatur rekan-rekannya di lini pertahanan, dan yang paling penting, mental bertandingnya udah sangat ruji di atmosfer panas sekelas Piala AFF. Tapi Nadeo juga nggak bisa santai dan ongkang-ongkang kaki, karena di belakangnya masih ada Cyrus Margono yang tampil impresif bersama Persija Jakarta, serta Teja Paku Alam yang sukses bikin hat-trick juara Liga bareng Persib Bandung. Persaingan sehat yang bakal bikin gawang merah putih makin aman. Masuk ke trio benteng pertahanan alias jantung pertahanan tim. Dalam skema 3 bek sejajar racikan Hertman, Rizky Ridho yang kabarnya bakal kembali dipercaya memakai ban kapten utama, akan menjadi komandan lini belakang. Ketenangan, gaya main taktis, serta jiwa kepemimpinan Ridho bakal dikombinasikan dengan jam terbang tinggi dari seorang bek super berpengalaman, Jordi Amat. Siapapun tahu persis, Jordi punya keunggulan mutlak dalam hal membaca arah permainan lawan, serta akurasi long ball presisi dari lini belakang yang sering jadi awal skema serangan balik cepat. Nah, untuk satu slot sisa di posisi bek tengah ini, peluang besar bakal diberikan kepada talenta muda potensial, Matthew Baker. Kalau pemain serba bisa ini benar-benar dipromosikan ke pemusatan latihan skuad senior, Indonesia bakal punya kombinasi senior-junior yang super kokoh dan dijamin bikin striker-striker lawan frustrasi. Beralih ke posisi yang gak kalah penting, yaitu sektor sayap atau wingback. Di sisi sebelah kanan, bergabungnya Sandy Walsh ke Persib Bandung jadi semacam berkah tersembunyi buat timnas. Karena perizinannya jadi gampang banget, gak perlu lagi ada drama tarik-menarik dengan klub Eropa. Dengan segudang pengalaman elitnya, Sandy bakal ngasih jaminan stabilitas sisi kanan, baik saat turun bertahan maupun saat overlap membantu penyerangan. Bahkan, secara taktikal, nggak menutup kemungkinan Sandy bisa aja digeser jadi bek tengah mendampingi Ridho dan Jordi kalau kondisinya mengharuskan. Kalau itu terjadi, posisi wingback kanan murni bakal diisi dengan leluasa oleh Eliano Rejders, yang belakangan ini tampil kesetanan bersama klubnya di kompetisi domestik maupun ajang bergengsi level Asia. Sebuah opsi taktik yang sangat mewah buat mendukung gaya sepak bola ofensif John Hertman. Sekarang mari masuk ke ruang mesin utama, alias sektor lini tengah. Sang profesor, Tom Haye, dipastikan bakal mengambil peran vital sebagai jenderal lapangan tengah sekaligus dirigen pengatur irama permainan. Visi bermain, umpan terobosan pemecah kebuntuan, dan sentuhan magisnya udah nggak usah diragukan lagi. Levelnya jelas ada satu tingkat di atas rata-rata gelandang di Asia Tenggara. Yang jadi pertanyaan besar dan menarik sekarang, siapa yang paling pantas buat nemenin sang profesor di lini tengah? Secara hitung-hitungan chemistry, Ivar Jenner jelas jadi tandem yang paling ideal dan komplit. Kombinasi Tom dan Ivar udah terbukti sangat cair, solid, dan pada waktu kualifikasi Piala Dunia kemarin. Tapi, situasinya saat ini agak tricky. Ivar kabarnya lagi sibuk nyari dan adaptasi dengan klub barunya di Eropa. Kalau dia butuh fokus penuh buat ikutan pramusim demi mengamankan posisi inti di klub barunya, publik sepak bola harus realistis. Ivar mungkin gak akan memaksakan diri main di turnamen AFF ini. Jangan sampai karirnya di Eropa tersendat cuma gara-gara maksain main dan kehilangan kepercayaan pelatih barunya. Masih ada gelandang petarung dengan tenaga kuda berkapasitas paru-paru ganda, Ricky Kambuaya. Gaya main Ricky yang ngeel, agresif, doyan nabrak, dan jago memutus serangan lawan bakal jadi penyeimbang yang pas banget buat Tom Haye. Lanjut ke ujung tombak alias lini serang, departemen yang tugasnya mengobrak-abrik gawang lawan. Kalau rumor kepindahan Wahaji Ragnar Oratmangoen ini udah bener-bener fix ke Liga Indonesia. Ragnar ini punya skill ball keeping yang sangat istimewa, pinter cari ruang kosong yang gak terduga, dan sangat tangguh kalau harus adu body sama bek-bek kasar di ASEAN. Bergeser sedikit ke sisi sayap kanan, nama pemain muda berbakat Luke Vickery diprediksi bakal langsung unjuk gigi dan dijadikan starter utama andai semua urusan administrasinya udah clear. Sedangkan di sektor sayap kiri, ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Ini saatnya bagi Beckham Putra untuk bersinar terang. Ini adalah panggung pembuktian paling tepat bagi Beckham untuk ngasih lihat ke seluruh pecinta sepak bola tanah air, bahwa dia memang pantas dan layak menjadi tumpuan masa depan skuad Garuda. Secara keseluruhan, materi pilihan pemain timnas Indonesia untuk panggung AFF 2026 ini benar-benar sangat melimpah ruah dan dijamin bikin para pesaing mati gaya karena iri. Meskipun tanpa diperkuat sepenuhnya oleh pilar-pilar yang berkarir di Eropa, kedalaman skuad racikan terbaru ini tetap berada di level yang sangat kompetitif dan mengerikan. Sekarang,
Semuanya tinggal gimana racikan taktik cerdas Coach John Hartman mampu meramu semua potensi raksasa ini menjadi sebuah kesatuan tim yang solid, kompak, nggak egois, dan pastinya sangat klinis menyelesaikan peluang di depan gawang lawan. Melihat skuad semewah ini ada di depan mata, optimisme buat akhirnya memutus kutukan panjang dan membawa pulang trofi AFF ke Jakarta rasanya terasa semakin nyata. Ibarat pepatah legendaris sepak bola, kalau bukan sekarang, kapan lagi Indonesia mau juara? Sementara publik tanah air asyik dan fokus ngebangun kedalaman skuad, gimana kabar persiapan para pesaing berat lainnya? Dengan skuad kombinasi bintang lokal dan diaspora yang sangat super mewah, ditambah taktik modern berkelas dunia dari sentuhan John Hartman, serta lawan-lawan yang kini justru ketar-ketir duluan melihat kebangkitan raksasa sepak bola tanah air, rasanya ini adalah momen emas yang udah terlalu lama dinantikan. Skuad udah siap tempur, mesin udah dipanaskan, musuh udah mulai cemas dan berkeringat dingin, sekarang tugas para supporter cuma satu, dukung penuh, satukan doa, dan kawal perjuangan timnas Garuda tanpa henti sampai titik darah penghabisan. Juara AFF tahun ini adalah harga mati yang nggak bisa ditawar lagi. Nah, setelah melihat analisis kedalaman skuad racikan John Hartman yang mengerikan ini, dan juga persiapan matang tim-tim rival, menurut sobat bola di rumah, seberapa besar sih persentase peluang timnas Indonesia buat akhirnya beneran ngangkat trofi idaman tersebut di akhir turnamen nanti? Coba dong ramaikan. Tulis prediksi formasi starting line-up idaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita debat sehat di bawah sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.